Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31, biar gak ribet urus cerai dan lainnya. Sembarangan kalau ngomong, kata Bintang sambil melemparkan satu bungkus kerupuk pada Reza. Enak apanya, orang aku itu sama aja sama mahasiswa yang lain. Gak ada yang spesial tahu. Sambungnya, profesional jadi gak ada tuh namanya main belakang. Imbuhnya lagi, iya gak ada main belakang, yang ada main depan dan atas bawah, hahaha. Seloroh Heni, nih anak kayak tahu taunya aja. Kata Bintang, hayo kamu udah ngapain aja sama Aryu? Tanyanya dengan sedikit memicingkan matanya karena curiga. Bahkan saat ini Reza pun memberi tatapan tajam pada Heni. Apaan? Enggak, aku gak aneh kok sama Aryu. Bantah Heni dengan tangan dilambaikan ke depan. Kita pacaran cuma sebatas pegangan tangan sama kissing dikit lah. Gak sampai yang aneh-aneh. Katanya lagi dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Karena saking bingungnya memilih kata-kata untuk membela diri. Awas aja ya kalau kamu sampai tekdong duluan sebelum nikah. Ancam Bintang. Kalau udah gak tahan langsung nikah aja. Gak usah berbuat yang tidak-tidak. Imbuhnya lagi, dengerin tuh. Kata Reza, ini berlaku buat kamu juga Reza. Kata Bintang yang langsung membuat Reza terdiam seketika. Ini pada langsung balik apa mau kita jalan dulu? Tanya Heni setelah beberapa saat terjadi keheningan di antara mereka bertiga. Gimana Bi? Tanya Reza, kalau dia sama Heni bisa pergi begitu aja. Tapi ini sahabat mereka yang satu kan sudah berbeda status saat ini. Jadi gak bisa main pergi gitu aja. Aku langsung pulang aja deh, kejar target biar cepet kelar. Jawab Bintang. Kalau kalian berdua mau pergi, ya jalan aja, gak apa-apa kok. Sambungnya lagi. Kita balik aja lah Bi, enak kalau cuma jalan berdua, gak seru. Kata Reza yang memang biasanya mereka pergi kemana-mana selalu bertiga. Mau ikut kejar target juga kayak istri pak dosen kita, hehehe. Timpal Heni. Setelah makan, mereka bertiga berjalan bersama hingga di parkiran kampus. Sebelum akhirnya berpisah menuju ke kendaraan masing-masing. Reza dan Heni yang mengendarai mobil mereka sendiri. Sedangkan Bintang sudah dijemput oleh salah satu supir keluarga Cakrabuana. Yang memang diperuntukkan untuknya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hingga kini Bintang yang notabene seorang mahasiswa, sedang duduk di hadapan dosen pembimbingnya untuk ini skripsi. Meskipun yang menguji salah satunya adalah suaminya, tetap saja Bintang merasa gugup serta takut. Kalau dirinya tak lulus sehingga tak bisa mengikuti wisuda angkatan ini. Istri sendiri nih. Goda Marcel yang berbicara pelan di dekat langit. Ingat jangan sampai pilih kasih.
Sambungnya lagi menggoda sang sahabat. Cek, berisik. Kata langit. Padahal dari semalam, istrinya itu sudah mewanti-wanti untuk tak memberinya pertanyaan yang begitu sulit untuk ia jawab. Kalau tidak pasti hukuman pemotongan jatah di ranjang akan dilakukannya. Sementara kedua dosen yang saling bersahabat itu berbincang dengan lirih, keringat dingin justru sudah mulai keluar di kening Bintang. Dia begitu gugup dan tegang. Bahkan rasanya seperti sedang berada di antara hidup dan mati saja. Santai Bi, santai, tenang, tenang. Gumam Bintang dalam hati sambil mengatur nafasnya. Satu persatu pertanyaan pun mulai dilayangkan. Dan Bintang pun dengan begitu lancar menjawabnya. Sehingga dia pun dinyatakan lulus. Bagaimana Bi? Berondong Resa dan Heni begitu melihat Bintang keluar dari ruang sidang. Gak apa-apa Bi, yang penting kamu sudah berusaha dengan baik. Kalau hasilnya tak sesuai ekspektasi, kan masih bisa ikut lagi angkatan depan, kata Resa sambil mengusap bahu Bintang. Gak mau, sahut Bintang dengan wajah yang sudah cemberut. Karena aku lulus, yet, seru Bintang dengan wajah cerianya. Sialan, aku kira kamu gak lulus, abis keluar dengan muka kusut gitu, kata Resa. Ya gak mungkin dong gak lulus, orang pengujinya suami sendiri, kata Heni. Tapi ngomong-ngomong aku penasaran, kenapa tadi muka kamu murung gitu? Tanya Heni. Aku sedih, karena setelah ini kita tak akan bisa setiap hari bertemu. Kita pastikan sibuk dengan urusan masing-masing. Jawab Bintang dengan sendu. Sesibuk apapun nanti kita usahain untuk saling menyempatkan waktu ya. Walau hanya sekedar makan ataupun hangout bareng, kata Resa. Iya dong itu sudah pasti karena kita, kata Heni. Sahabat selamanya, seru mereka bertiga bersamaan. Aku nantinya pasti bakal kangen banget sama kalian, kata Bintang dengan memeluk kedua sahabatnya. Kami pun sama Bi, sahut Heni. Tapi kayaknya kita tetap akan sering ketemu deh, mengingat para pria kita itu sahabatan, kata Resa. Bener banget, sahut Bintang. Aryo yang mulanya hanya kenal antar sesama pengusaha dengan Langit dan yang lainnya. Namun dengan seiring bersamanya waktu, sering berjumpa. Jalan bareng membuat Aryo dan Langit serta Dio, Marcel juga Aris menjadi bersahabat saat ini sama seperti para wanita mereka. Makan yuk, lapar nih, ajak Bintang. Aku yang traktir. Sambungannya lagi, kuslah, yuk, sahut Resa. Tapi sebelumnya, ini untuk Zayeng, kata Resa menyerahkan satu buket bunga yang ada replika uangnya pada Bintang. Terima kasih Zayeng, ucap Bintang. Ini dari aku Besti, kata Heni dengan menyerahkan barang yang hampir serupa hanya beda warna saja.
Terima kasih Besti, ucap Bintang. Harusnya kalian gak perlu repot-repot kayak gini. Dengan adanya kalian di sini. Ngasih support sama aku itu aja sudah lebih dari cukup, kata Bintang. Repot apanya? Tak ada istilah repot kalau untuk sesama sahabat, sahut Reza. Kalian memang sahabat terbaik, puji Bintang. Kamu juga, kata Reza dan Henny berbarengan. Sayang, siap-siap Gih. Kata Langit begitu baru saja masuk ke dalam kamar mereka setelah pulang kerja. Tadi setelah dari kampus, Langit pergi ke perusahaan sebentar. Karena ada seseorang yang harus dia urus. Alhasil dirinya sampai di rumah ketika waktu sudah menjelang petang. Siap-siap apa? Tanya Bintang. Peluk istrinya dulu kek. Apa cium dulu atau kasih selamat kek? Ini kok malah pulang langsung nyuruh siap-siap. Ujar Bintang yang membuat Langit menarik bibirnya melengkung ke atas. Pria itu lantas langsung melangkahkan kakinya, menghampiri sang istri yang sedang berdiri di dekat ranjang mereka. Karena saat Langit baru masuk, Bintang sedang duduk santai di tepi ranjang sambil memainkan gawainya. Jadi istriku tercinta ingin dipeluk begini rupanya, kata Langit yang menarik tubuh Bintang ke dalam pelukannya. Tak lupa beberapa juga dia berikan kecupan di puncak kepala sang istri. Aku pilihin dress untuk kamu kenakan, kata Langit yang melepas pelukannya. Langit beralih berjalan ke arah ruang ganti untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakan sang istri. Begitu mendapatkan pakaian yang dia inginkan, Langit pun beralih ke lemarinya sendiri untuk memilih pakaian yang ia kenakan. Kini keduanya sudah terlihat sangat rapi. Bintang mengenakan sebuah dress selutut, lengan pendek dengan warna putih dan corak bunga besar warna biru. Sedangkan Langit juga sudah selesai dengan setelan kasualnya, celana berbahan chinos warna hitam, dengan kemeja press body lengan panjang berwarna putih. Keduanya turun secara beriringan. Dengan kebahagiaan yang terpancar dari keduanya. Kok sepi? Tanya Bintang yang hendak berpamitan pada kedua mertuanya. Maaf Nyonya Muda, Tuan dan Nyonya Besar sedang menghadiri jamuan makan. Sedangkan Non Lintang ke rumah Nyonya Lana, jawab salah satu ART yang ada di dekat mereka. Padahal aku mau pamit, lirih Bintang. Ya udah Bik, kalau gitu kami pergi dulu ya, kata Bintang pada sang ART. Keduanya kemudian keluar menuju ke arah mobil, yang memang sudah disiapkan untuk mereka bawa pergi. Selama di perjalanan hanya ada obrolan-obrolan kecil, yang juga diiringi dengan pertanyaan Bintang tentang kemana sang suami akan membawanya pergi. Namun lagi dan lagi dia tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kita itu sebenarnya mau kemana sih Mas? Tanya Bintang. Kamu dari tadi gak jawab pertanyaan aku loh. Protesnya dengan bibir yang sudah mengerucut ke depan saat ini.
Dan hal itu justru membuat langit tersenyum. Karena begitu gemas dengan ekspresi yang ditunjukkan bintang saat ini. Nanti kamu juga akan tahu sendiri sayang, jawab langit dengan tangan yang sudah terulur. Untuk mengelus puncak kepala bintang. Dari itu terus jawabannya, bikin aku tambah penasaran tahu gak? Kata bintang dengan kesal. Setelah itu tak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Bintang lebih memilih diam daripada dirinya nantinya malah bertambah kesal. Loh, kok berhenti di sini mas? Tanya bintang dengan bingung, saat langit dengan tiba-tiba menepikan mobilnya di pinggir jalan. Kamu pakai ini dulu ya sayang, kata langit yang justru mengeluarkan sebuah kain dari dalam dashboard mobilnya. Ini, tunjuk bintang. Buat apa mas? Tanyanya lagi. Bukannya menjawab, tapi langit justru mendekatkan tubuhnya, dan langsung menutup mata bintang dengan kain tersebut. Kamu diam dulu ya, nurut aja, gak lama kok cuma sebentar. Kata langit. Jangan dibuka ya sayang sebelum aku yang memintanya. Sambungnya lagi sehingga membuat bintang mendesah dengan kasar. Langit pun menjalankan kembali kendaraannya sampai ke tempat yang dia tuju. Dituntunnya dengan pelan sang istri agar tak sampai terjatuh nantinya. Jika berjalan dengan mata yang masih tertutup, Mas, ini kita di mana? Tanya bintang, kamu gak lagi berencana buat memutilasi aku kan? Tanyanya lagi yang semakin ngawur, karena tempat ini sangat sepi. Indra pendengarannya sama sekali tak mendengar apapun. Oh, keluh bintang dengan meringis. Disertai tangan yang langsung mengusap keningnya. Aku itu nanya kok malah disentil sih. Keluh bintang, habisnya kamu ngomong yang tak masuk akal. Jawab langit, ya kan gitu mas, di film-film itu sudah gak suka sama istrinya. Biar gak ribet urus cerai dan lainnya, malah istrinya dibunuh. Sahut bintang. Kamu itu kebanyakan nonton film, kata langit. Mulai besok kamu gak aku izinin buat nonton yang begituan. Pikiran kamu jadi ngelantur kemana-mana. Sambungnya dengan kembali menuntun bintang, hingga tiba di tempat yang langit maksud. Sudah sampai ya mas? Tanya bintang saat langit dan dirinya tak lagi melangkah. Siap ya sayang, dalam hitungan ketiga aku buka penutup matanya. Kata langit memberi instruksi yang diangguki oleh bintang. Bersambung.